kesah itu bikin kita capek. Karena ternyata dalam fakta ilmiahnya, keluh kesah itu atau kebiasaan mengeluh itu yang dalam ilmu psikologi itu dikenal dengan istilah coping mechanism. Kebiasaan mengeluh itu tuh dapat meningkatkan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Hormon yang racun, yang bikin kita tuh jadi kayak bisa jantung, bisa diabetes, bisa juga akan kanker. Dan ternyata orang yang suka mengeluh itu emang dia memproduksi hormon-hormon yang tidak baik dalam tubuhnya, sehingga kita jadi ngerasa capek, kita ngerasa kayak nggak mood gitu, kita ngerasa kayak drop, energinya terkuras. Itu salah satunya karena hormon kortisolnya itu diproduksi dengan keluh kesah, yang mengeluh atau bahkan yang mendengar keluh kesah. Sama kayak orang yang merokok, yang bahaya rokok itu bukan cuma buat yang merokok, tapi yang pasif, yang di sampingnya, yang menghirup asapnya juga mendapatkan dampak dari rokok itu secara negatif. Dan fakta ilmiah yang lain, orang yang kebiasaan mengeluh itu, dia akan mengalami penurunan kemampuan kognitifnya. Jadi orang yang rajin mengeluh itu, kata para ahli, kemampuan berpikirnya itu analytical thinking, creative thinking, pokoknya itu kemampuan berpikirnya itu jadi menurun. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan mengeluh. Jadi dia nggak bisa berpikir secara positif, berpikir secara konstruktif, berpikir secara produktif. Kemampuan produktivitas dalam berpikirnya itu akan berkurang gara-gara kebiasaan coping mechanism, kebanyakan mengeluh. Malam ini kita akan belajar tentang bahayanya mengeluh dan bagaimana cara kita mengatasinya. Salah satunya adalah mengeluh tentang hidup. Mengeluh kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kenapa selalu saya? Seolah-olah kita adalah orang yang paling menderita dalam hidup. Padahal bisa jadi hal-hal yang selama ini kita keluhkan adalah mimpi banyak orang lain. Keluarga yang kita keluhkan adalah mimpinya orang-orang yang belum punya keluarga. Pekerjaan yang kita keluhkan adalah mimpinya orang-orang yang sedang mengantri sampai ratusan ribuan orang untuk dapatin hanya 10 lowongan kerja. Kehidupan yang kita keluhkan adalah mimpi orang-orang yang sekarang di Gaza dalam keadaan kelaparan, terjajah, dibantai. Jadi bisa jadi teman-teman, banyak hal yang kita keluhkan dalam hidup itu tuh mimpi orang-orang yang tidak mendapatkannya. Sehingga kesannya dengan keluh kesah itu kita adalah orang yang paling menderita, takdir tidak adil bagi kita, kita orang yang paling apes, kita orang yang paling sengsara. Bahkan kalau lagi curhat itu jadi adu nasib. Yang satu curhat balik, akhirnya mereka adu nasib siapa yang paling menderita dalam hidup. Itu namanya kebiasaan keluh kesah, syakawa kalau dalam bahasa Al-Quran. Dengan bertanya, ya Allah, why always me? Ya Allah, kenapa selalu saya? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, kenapa jadi begini? Ya Allah, kenapa nggak ada habis-habisnya? Ya Allah, Engkau tidak mendengar doa saya. Ya Allah, Engkau tidak adil. Segala macam tuduhan dan keluh kesah kita tentang Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita, dan itu ternyata sangat tidak sehat untuk psikis dan bahkan biologis kita. Kalau untuk psikis, kita jadi orang yang memiliki fixed mindset namanya, bukan yang growth mindset. Kalau yang growth mindset itu orang yang pola pikirnya itu berkembang. Ketika dia punya masalah, dianggap sebagai challenge, akhirnya dia mencarikan solusi. Ada masalah, dia cari solusi. Tapi kalau yang fixed mindset, ada masalah, ya udah dia bilang, saya emang gak bisa. Aku tuh emang orang bodoh, aku tuh emang gak layak bahagia, aku tuh emang orangnya jelek, aku tuh emang orangnya. Terus aja dengan keluh kesahnya, dia mencari validasi tentang perasaannya yang tadi merasa gak beruntung dengan kata-kata keluh kesah tersebut. Akhirnya pola pikirnya fixed mindset melahirkan mental block. Ini secara psikis nih. Dari fixed mindset jadi mental block. Kayaknya aku gak bisa deh kayak dia. Dia itu orangnya pintar, aku mah bodoh. Dia itu orangnya punya privilege, aku gak punya apa-apa. Dia punya support system yang layak, aku gak punya siapa-siapa. Dia begini, aku begitu. Terus dengan keluh kesahnya, akhirnya jadi muncul mental block untuk bisa menjadi orang yang bisa bahagia, bisa sukses,
punya fixed mindset sehingga dia ngerasa kayak gak bisa ada yang dirubah lagi. Udahlah, hidup memang kayak gini, hidup memang gak adil untuk aku. Sedangkan orang yang growth mindset, dia itu selalu melihat bahkan dalam situasi yang tersulit sekalipun dia akan menjadikannya sebagai sebuah titik balik. Betapa banyak orang-orang yang sukses karena dia menjadikan sebuah kegagalan sebagai titik baliknya. Karena ketika seseorang gagal itu, ketika seseorang itu lagi di bawah, lagi terpuruk, dia itu jadi orang yang kayak nothing tulus untuk mengambil resiko. Dia jadi orang yang berani mengambil, jadi kayak istilahnya itu high risk taker gitu. Berani mengambil resiko-resiko karena nothing tulus. Dia nggak ada yang perlu dia khawatirin, orang dia udah terpuruk, dia udah hancur gitu. Sehingga itu jadi turn back dia atau jadi sebuah titik balik dia untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik kemudian, baik secara agama maupun secara hidup. Dalam konteks agama, ketika dia berada di posisi paling rendah, dia seorang ahli zina, dia seorang pembunuh yang membunuh 100 orang, justru itulah titik balik dia menjadi orang saleh, dia taubat, dia hijrah. Si pembunuh yang membunuh 99 plus 1 itu masuk surga. Si pezina yang memberi minum seekor anjing itu masuk surga. Dalam konteks agama, spiritual, justru ketika dia terpuruk, dia jadikan itu awal dia untuk memperbaiki diri. Bukan justru dia ngerasa emang aku ini orang yang sangat hina, aku tuh gak layak masuk surga, harusnya aku gak diciptain aja, kenapa sih Tuhan menciptakan aku. Ini coping mechanism, ini menurunkan kemampuan kognitif kita, bahkan ini memproduksi kortisol di dalam tubuh kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita satu psychology hacks, tips psikologis, gimana cara merubah kebiasaan mengeluh. Emang gak boleh mengeluh? Boleh, gak sepenuhnya dilarang sih. Karena saya juga gak mau terjebak di dalam positivity toxic kan. Gak boleh mengeluh, gak boleh menangis, gak boleh merintih, gak boleh ini, gak boleh itu. Jangan-jangan positivity toxic, jebakan. Boleh mengeluh, terus mengeluh yang membahayakan kita, yang kortisol itu yang kayak gimana? Mengeluh yang dilarang dalam Islam itu dua. Satu, namanya niyahah. Apa itu niyahah? Berangan-angan atau meratapi nasib. Itu dilarang. Meratapi nasib. Kayak bahasa tadi, aku tuh emang orangnya hina, jelek, bodoh, gak layak bahagia, gak layak itu, emang aku orangnya gagal, emang aku orangnya apa, dan seterusnya. Emang gak layak dicintai oleh siapapun, harusnya aku gak diciptakan. Itu namanya meratap. Dalam bahasa hadis disebut dengan istilah niyahah. Ngeluh yang kayak gini dilarang. Yang kedua, iftira. Ngeluh yang dilarang itu iftira. Apa itu iftira? Menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas. Ya Allah, engkau mau. Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, engkau tidak adil. Ya Allah, engkau tidak dengar doa saya. Ya Allah, engkau tidak membantu saya. Kayak di dalam Al-Quran, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Allah menghina saya, Allah mencuekin saya, Allah jahat sama saya, dan seterusnya. Itu namanya yaftaruna 'ala Allahil kadzib, iftira 'ala Allah, dan itu salah satu keluhan yang dilarang. Jadi dua di antara keluhan yang dilarang. Satu, niyahah, meratapi keadaan, dan yang kedua, iftira, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas. Terus mana keluh kesah yang dibolehkan? Menyampaikan apa yang kita rasakan, itu boleh. Kita lagi sedih, bilang sedih. Kita lagi capek, bilang capek. Aku capek banget nih. Itu ngeluh kan? Tapi boleh. Ada itu apa yang kita rasain. Bukan ganda-ganda, bukan meratapi, bukan menuduh Allah. Kita sakit, bilang sakit banget. Aduh, perih banget. Itu ngeluh, tapi itu boleh. Aduh, ini berat banget. Itu ngeluh, tapi boleh. Aduh, aku gak kuat. Itu ngeluh, tapi boleh. Jadi gak semata-mata semua ngeluh itu dilarang sehingga kita tadi terjebak dalam positivity toxic. Enggak juga. Ada ngeluh yang dibolehkan, yaitu membicarakan realitas yang kita rasain, yang kita hadapin. Ini berat, ini sakit, ini capek, aku butuh istirahat, aku butuh break dulu dan seterusnya. Aku nggak sanggup. Itu ngeluh juga, tapi itu dibolehkan. Apa dalilnya? Ketika Nabi SAW
dibully di luar rumahnya, beliau pulang ke rumahnya lalu berkeluh kesah di hadapan Sayyidah Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimutin aku, selimutin aku. Itu bentuk ekspresi beliau sedang sedih dan sedang kayak exhaustion, sedang burn out, sedang apa ya? Lelah secara mental. Kan ada istilahnya mental exhaustion. Jadi kayak lelah banget gitu secara mental karena dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan pembohong, dikatakan orang jahat dan seterusnya dengan segala macam verbal yang abusif, dibully, dilempar kotoran, dimusuhin, bahkan dipukulin rame-rame, sehingga Nabi pulang ke rumah dengan mengatakan zammiluni, zammiluni, selimutin aku, selimutin aku. Maksudnya dia butuh Khadijah untuk menenangkan beliau karena beliau lagi ngerasa capek banget dengan segala urusan di luar rumahnya. Itu ngeluh, tapi boleh, nggak apa-apa, nggak dosa. Ketika kita pulang ke rumah, kita ngomongin masalah kita tuh nggak dosa. Ketika kita bicara dengan sahabat terdekat kita dan dia insya Allah orangnya amanah, nggak bocor ya rahasia kita bilang masalah kita, dan itu adalah bagian dari mengeluh, nggak apa-apa. Selama orang yang kita ajak bicara tentang masalah ini adalah orang yang amanah, itu nggak apa-apa banget. Yang nggak boleh kita menyebarkan masalah kita di sosial media. Bukankah bercerita itu adalah hormon cinta, oksitosin? Karena kita butuh bercerita untuk merasa dicintai, dimengerti, divalidasi, dan itu oksitosin kan? Tapi kalau ceritanya di sosmed, di story, itu bukan oksitosin, itu toksik. Karena orang yang membaca dan mendengar cerita kita itu nggak ngerti tentang kita. Mereka juga nggak akan memvalidasi perasaan kita. Mereka juga nggak akan mau tahu tentang POV-nya kita. Mereka punya POV sendiri yang sok tahu gitu loh. Akhirnya kita malah dihujat, kita malah disalah-salahin. Sosmed bukan untuk cerita masalah pribadi kita. Makanya setiap kali saya viral, ada yang kayak menghujat lah, menfitnah, bla bla bla, saya nggak pernah ngejelasin apa-apa kan? Kenapa? Saya punya sebuah prinsip dan itu adalah personal boundariesnya saya. Apa? Saya tidak berhutang penjelasan kepada siapapun. Jadi saya nggak perlu menceritakan dan menjelaskan apa-apa tentang saya. Saya hanya berhutang penjelasan kepada orang yang punya tanggungan dalam kehidupan saya, keluarga saya, sahabat saya, itu bagian dari bonding. Tapi orang yang saya bahkan nggak kenal, walaupun mereka ada dalam circle pertemanan online saya tidak berhutang penjelasan apa-apa kepada mereka. Jadi ketika mereka menghujat, saya tidak akan menjadikannya sebagai sebuah kesempatan untuk curhat segala macam. Kenapa? Karena itu bukan oksitosin. Banyak banget orang yang campur di sosmed berharap dapat hormon cinta, tapi dapatnya apa? Hujatan. Jadi jangan campur di sosmed. Sosmed itu hanya untuk entertain, untuk belajar ilmu, untuk memberikan ilmu, memberikan inspirasi yang baik-baik. Oke. Tapi lebih dari itu, apalagi yang sifatnya sangat privacy, pribadi kita, aib pula gitu, atau rahasia, tidak untuk di-share. Kalian nggak akan dapat oksitosin di situ, hormon cinta di situ. Kalian hanya dapat hujatan, sehingga hasilnya apa? Hasilnya bullying, toxic, abusive, bukan malah dimengerti, divalidasi, dibela. Yang bisa membela dan memahami kita hanyalah orang terdekat kita. Itu keluh kesah yang dibolehin. Gak apa-apa kalian bercerita. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat curhat. Apa surat curhat di dalam Al-Quran? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat, perempuan yang curhat. Kalau kita baca Al-Mujadalah artinya curhat. Dan di dalam ayat pertama itu ngomongin tentang curhat. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar perempuan yang sedang berdiskusi dengan engkau Muhammad dan curhat kepada Tuhannya, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Ternyata sebaik-baik curhat itu adalah kepada Allah, dan dalam bahasa Arab curhat itu atau mengeluh itu disebut dengan syakawa.
Curhat itu kan menyampaikan keluh kesah. Siapa yang paling layak mendengar keluh kesah kita? Sebelum keluarga, sebelum sahabat, yang paling layak mendengar keluh kesah dan curhat kita adalah Rabb kita, Tuhan kita, pemilik hidup kita. Meskipun dia maha tahu, tapi dia senang kalau dicurhatin sama hambanya. Sehingga ketika ada seorang perempuan punya masalah rumah tangga, namanya Khawlah bintu Sa'labah, yang gara-gara dia turunlah surat Al-Mujadalah ini. Tahu nggak rahasia kenapa Khawlah dibela sama Allah, terus suaminya dimarahin satu surat? Ada satu surat turun untuk marahin suami. Kenapa Allah ngebelain Khawlah banget? Gara-gara watashtaki ilallah, Khawlah selalu curhat kepada Allah, nggak pernah curhat kepada siapapun selain Allah. Jadi mengeluhkan keadaan rumah tangga, keadaan keluarga, pekerjaan secara wajar, memang lagi berat, lagi ada masalah, itu boleh dalam Islam. Itu namanya syakawa. Ngeluh kepada Allah, ngeluh kepada keluarga, ngeluh kepada orang dekat, sahabat, nggak apa-apa. Yang dilarang cuma dua, niyahan, iftirah, meratapi dan menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas. Nah, kalau kita meratapi keadaan, kok sekarang panas banget ya, dalam konteks meratapi ya, bukan dalam konteks membicarakan. Segalanya diomongin, kayak dikomplain semuanya, dan itu jadi kebiasaan kita. Jangan-jangan itu alasan kenapa kita kayak kurang fit secara fisik. Bukan hanya secara psikis, bahkan secara fisik, biologis. Kenapa ya gampang capek? Jangan-jangan kortisol. Kenapa ya pas aku general check up itu ada banyak masalah? Jangan-jangan kortisol. Bahkan para ilmuwan Jepang mengatakan 10% dari penyakit itu disebabkan oleh makanan, 90% itu disebabkan oleh pikiran. Dan pikiran itu adalah tentang apa yang kita tanggapin dari kehidupan kita. Menurut kita kayaknya buruk, akhirnya penyakit kita juga jadi memburuk gara-gara pikiran. Bahkan ada sebuah penelitian ya, sebuah penelitian domba yang ditaruh di sebelah kandangnya, di sebelah kandang harimau. Jadi ada dua domba, yang satu ditaruh di sebelah kandang harimau, yang satu lagi ditaruh sendiri, nggak ada harimaunya di sebelahnya. Sama-sama dikasih makan, tapi yang di kandang harimau ini setelah beberapa bulan mati. Kenapa mati? Stres melihat harimau terus di sebelahnya. Karena dia berpikir nih, harimau ini bisa makan saya, ini pembangsa, saya nggak tenang di sini, saya bahaya nih, nanti kalau saya dibangsa saya bisa mati. Dia terus anxiety, overthinking, overworried, overreaction, panic attack, akhirnya dia mati. Sedangkan domba yang di sebelah harimau atau mungkin di sebelah tapi ditutup dengan tirai, dan jadi dia nggak tahu, dia sehat-sehat aja. Dan itu beberapa riset ilmiah sih tentang pola pikir yang mempengaruhi diri kita. Makanya orang yang beriman itu pikirannya, ingatannya, emosinya itu tuh sehat. Apa yang dia pikirkan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur kebesaran Allah. Apa yang dia ingat? Wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ternyata memang pikiran, keluh kesah, reaksi kita itu mempengaruhi keadaan hidup kita. Dan jangan-jangan sebagian dari masalah kita selesai ketika kita berhenti mengeluh. Dengan dua keluh kesah tadi, meratap dan menuduh. Jangan-jangan sebagian dari masalah kita selesai ketika kita tidak terlalu overreaction. Karena banyak masalah kita itu jadinya tuh gara-gara overreaction sih. Hanya gara-gara misalnya kayak disuruh ke warung sama ibu, reaksinya berlebihan, langsung dia ngerasa kayaknya aku bukan anak kandung di rumah ini. Cuma disuruh ke warung. Hanya gara-gara disuruh keluar kamar, kelamaan di kamar gitu ya. Kak, keluar, jangan di kamar terus. Langsung update status broken home.